Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Fahrizal Zakinuddin dengan NIM 23963960 dari Prodi Ilmu Komunikasi Fakultas Ekonomi dan Sosial. Saya berasal dari daerah istimewa Yogyakarta, lebih tepatnya di daerah Sleman. Saya berusia 21 tahun. Di sini saya ingin mempresentasikan tugas akhir semester mata kuliah kepemimpinan. Saya pernah menjadi ketua Karang Taruna di lingkungan tempat tinggal saya. Organisasi Karang Taruna Pemuda ini bernama Karang Taruna Panca Upeksa yang berada di desa saya, yaitu Sumutaran Banyuladen, Gamping Sleman. Lebih tepatnya di RT 05 RW 10. Pertama-tama, di sini saya akan menyebutkan visi, misi, dan strategi saya saat menjadi pemimpin Karang Taruna Pemuda organisasi Panca Upeksa itu. Visi, misi, dan strategi untuk organisasi pemuda Karang Taruna ini bertujuan untuk memberdayakan pemuda dan berkontribusi terhadap pembangunan masyarakat. Visi saya saat itu menjadikan organisasi pemuda yang inovatif, mandiri, dan berdampak positif bagi masyarakat melalui pengembangan potensi diri dan sosial. Adapun misi-misi saya waktu menjadi ketua saat itu, yang pertama, memberdayakan pemuda dengan meningkatkan kapasitas pemuda dalam bidang pendidikan, keterampilan, dan kepemimpinan. Yang kedua, pemberdayaan sosial, mendorong partisipasi aktif pemuda dalam kegiatan sosial dan pemberdayaan masyarakat di sekitar. Yang ketiga, pengembangan kreativitas dan inovasi dengan menciptakan wadah bagi pemuda untuk mengembangkan ide-ide dan inovasi yang berguna bagi kemajuan di lingkungan masyarakat. Adapun yang terakhir, yaitu membangun kepedulian sosial dengan cara mengedukasi pemuda untuk memiliki rasa tanggung jawab terhadap lingkungan sosial di sekitar dan alam. Yang selanjutnya ada strategi saya waktu memimpin Karang Taruna Panca Upeksa pada saat itu. Yang pertama ada pelatihan dan pengembangan diri. Menyelenggarakan pelatihan keterampilan untuk meningkatkan pengetahuan dan keterampilan setiap anggota. Yang kedua ada kegiatan sosial dan pengabdian masyarakat dengan mengorganisir program kerja sosial seperti bakti sosial, penggalangan dana, dan berbagai kegiatan-kegiatan masyarakat yang ada. Yang ketiga ada inovasi dalam kegiatan dan program, mendorong anggota untuk membuat dan melaksanakan proyek-proyek kreatif yang dapat memberikan manfaat langsung bagi masyarakat sekitar. Yang terakhir ada pembangunan jaringan, dengan membuat jaringan dengan organisasi pemuda lain untuk berbagi pengalaman, ide, dan sumber-sumber daya lainnya. Baik, yang selanjutnya, bagaimana saya memulai proses memimpin organisasi pemuda Karang Taruna pada saat itu. Memulai proses memimpin organisasi pemuda Karang Taruna memerlukan pendekatan yang terstruktur dan penuh perhatian terhadap kebutuhan anggota serta tujuan organisasi. Saya melakukannya dengan cara yang pertama, mengetahui dan menganalisis situasi organisasi. Yang kedua, membangun visi dan misi bersama dengan anggota-anggota lainnya. Yang ketiga, membangun organisasi yang solid dan sejahtera. Yang keempat, dengan menentukan prioritas dan program kerja yang bermanfaat bagi lingkungan sekitar, bagi masyarakat. Yang kelima, ada komunikasi dan keterlibatan anggota agar setiap anggota selalu bisa berbagi informasi, sharing-sharing kepada anggota-anggota lainnya.
Yang keenam ada jaga semangat dan motivasi. Saya selalu menjaga semangat dan motivasi setiap anggota saya agar selalu berkontribusi full semangat setiap ada program kerja yang diselenggarakan di lingkungan sekitar di masyarakat. Yang selanjutnya ada proses menjelaskan kepada anggota agar bisa mencapai visi dan misi saya. Yang pertama ada mengkomunikasikan visi dan misi dengan jelas kepada anggota. Yang kedua, mengadakan pertemuan rutin. Nah, saya biasanya mengadakan pertemuan seminggu 1 kali yang wajib dihadiri oleh seluruh anggota. Yang ketiga, mengaitkan visi dan misi dengan kegiatan sehari-hari. Jadi dimulai dari saya untuk mengaitkan visi misi saya dalam kegiatan sehari-hari dan bertujuan untuk menjadi contoh para anggota saya supaya juga menerapkan visi misi tersebut guna mencapai tujuan visi misi organisasi saya. Yang keempat, menggunakan media komunikasi yang beragam seperti contoh grup WhatsApp dan membuat Instagram organisasi pemuda Karang Taruna guna men-sharing berbagai kegiatan Karang Taruna Pancawibeksa. Yang selanjutnya ada cara saya menghadapi masalah internal maupun eksternal, yaitu dengan cara sharing bercerita kepada kakak-kakak Karang Taruna yang lebih tua atau yang sudah pernah memimpin Karang Taruna di lingkungan saya, dan melakukan rapat bersama anggota Karang Taruna dengan cara melakukan diskusi tanya jawab menyelesaikan masalah yang ada supaya menemukan titik terang dan masalah tersebut bisa selesai dengan baik. Contoh masalahnya, misalnya 2 anggota Karang Taruna saya sering berselisih pendapat dalam menjalankan program kegiatan. Sebagai pemimpin, saya bisa menyelenggarakan pertemuan khusus untuk mendengarkan keluhan mereka, mencari akar masalah, dan mencari jalan keluar yang bisa diterima antara kedua anggota saya yang berselisih tersebut. Yang selanjutnya ada gaya kepemimpinan yang saya pakai saat menjadi ketua Karang Taruna, yaitu gaya kepemimpinan partisipatif. Kenapa saya memilih gaya kepemimpinan itu? Karena saya dapat meningkatkan keterlibatan semua anggota dalam kegiatan masyarakat apapun ataupun rapat, menciptakan lingkungan yang positif, dan menghasilkan keputusan yang baik dan bisa diterima dengan baik oleh masyarakat sekitar. Cara saya mengambil keputusan dalam menjalankan organisasi ini yaitu dengan cara melibatkan seluruh anggota dalam proses diskusi melalui rapat rutin yang biasanya dilakukan di rapat itu. Mulailah berdiskusi dengan baik dan benar hingga dapat menemukan keputusan yang dapat diinginkan bersama seluruh anggota tersebut. Yang saya implementasikan setelah belajar kepemimpinan untuk kehidupan sehari-hari yaitu yang pertama ada komunikasi yang efektif, yang kedua ada belajar tanggung jawab, dan yang ketiga ada memberikan contoh yang baik, yang keempat ada mengelola waktu dengan baik dan benar, yang kelima ada berpikir positif dan solutif, dan yang keenam, yang terakhir, dapat membangun kepercayaan. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan. Sekian presentasi dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.